Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kusuma. Saya salah satu mahasiswa Universitas Asahan, Fakultas Ekonomi Manajemen, kelas 1B Manajemen. Jadi di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yang dimana saya akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah suatu variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya. Namun bahasa juga memiliki fungsi dan kedudukan. Salah satunya kedudukan sebagai bahasa nasional, yang dimana berfungsi sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga negara, antar daerah dan antar budaya, dan juga alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Dan sedangkan dalam kedudukan bahasa daerah berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, dan alat pengembangan kebudayaan ilmu pengetahuan. Jadi dapat saya simpulkan, fungsi dari bahasa yang paling utama adalah sebagai alat untuk mendukung komunikasi sehingga pertukaran informasi bisa terjadi dan penggunaannya bisa saling memahami satu sama lain. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu ragam daerah dialek. Dialek merupakan logat bahasa atau bisa disebut perlambangan pengkhususan dari bahasa Indo. Selain itu, dialek merupakan sistem kebahasaan yang digunakan suatu masyarakat untuk membedakan dari masyarakat lain. Salah satunya seperti bahasa Jawa, seperti itu orang Jawa. Dan juga asal-usul singkat dialek, yaitu dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan dialek ditentukan oleh faktor kebahasaan dan faktor luas bahasa, dan keadaan alam juga mempengaruhi ruang gerak penduduk, baik mempermudah penduduk berkomunikasi dengan dunia luar maupun sekitar. Penyebab terjadinya ragam bahasa dialek yaitu adanya hubungan dan keunggulan bahasa yang terbawa ketika terjadinya perpindahan penduduk, penyerbuan dan penjajahan, sehingga bahasa itu telah bisa disebut dengan dialek tadi. Lanjut ke materi yang ke ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau lawan bicara. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dan pemahaman maknanya. Dengan kata lain, ragam bahasa lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa seperti itu. Dan ragam bahasa lisan dibedakan menjadi ragam bahasa yang standar dan ragam bahasa lisan yang standar. Misalnya dalam ragam bahasa lisan standar seperti orang berpidato, memberi sambutan dalam situasi perkuliahan seperti ceramah, dan ragam lisan yang non standar misalnya dalam percakapan antar teman, dan atau bisa di pasar atau juga dalam kesempatan non formal lainnya. Dan ciri-ciri ragam bahasa lisan satunya adalah memerlukan lawan bicara. Tentunya itu sangat penting karena itu termasuk ragam bahasa lisan. Dan yang kedua, tergantung situasi, kondisi, dan ruang waktu. Yang ketiga, berlangsung dengan cepat, seperti itu. Namun juga ragam bahasa lisan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu keunggulan bahasa lisan yaitu dapat berlangsung dengan cepat, sering berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan langsung dapat diperbaiki dan dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik muka, yaitu tadi seperti intonasi ya. Dan juga kelemahan bahasa lisan yaitu tidak mempunyai bukti otentik. Yang kedua, dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara matang atau bersih, seperti itu. Yang sekarang saya akan membahas tentang ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulis itu merupakan ragam bahasa yang dituangkan melalui simbol-simbol atau huruf kalimat. Sedangkan dalam kesalahan bahasa lisan dapat segera diperbaiki atau diralat, tetapi dalam bahasa tulis kesalahan diperbaiki ketika kalimat tersebut sudah tertulis. Seperti itu bedanya ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Dan ciri-ciri ragam bahasa tulisan itu tidak memerlukan lawan bicara, seperti itu. Dan juga yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang ketiga, memperhatikan unsur gramatikal. Bahasa lisan dan tulisan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satunya kelebihan dari ragam bahasa tulisan itu mempunyai bukti otentik dan juga memiliki dasar hukum yang kuat. Kalau bahasa lisan itu mudah dimanipulasi, sedangkan bahasa tulis ini sulit. Dan juga kelemahan ragam bahasa tertulis itu berdasarkan sangat lambat. Yang kedua, selalu memakai alat bantu. Jelaskan tadi, kesalahan tidak langsung dapat diperbaiki karena dia berbahasa tulisan, seperti itu.
Oke, lanjut kita akan membahas tentang ragam baku dan tidak baku. Ragam baku yaitu ragam bahasa Indonesia yang membentuk bahasa yang telah dikodifikasi, diterima dan difungsikan atau dipakai sebagai model alat masyarakat secara luas. Lanjut kita ke ragam baku tulis dan ragam lisan. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkan tidak ditunjang oleh situasi pemakainya, sedangkan ragam baku lisan makna kalimat diungkapkan ditunjang oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pengesapan unsur kalimat. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang ragam sosial dan ragam fungsional. Sebelum itu saya akan membahas tentang ragam sosial terlebih dahulu. Ragam sosial adalah suatu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaedahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil. Salah satu contohnya adalah masyarakat. Sedangkan dalam ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Seperti itu. Oke, baiklah, sekian dari presentasi yang saya telah buat. Jika ada kesalahan pengucapan atau kata-kata yang kurang dipahami, mohon maaf. Saya pernah bersikap